mengenal 4 putri Rasulullah. Pertama, Zainab binti Muhammad. Zainab adalah putri sulung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menikah dengan Abu Al-As bin Rabi, seorang pedagang Makkah yang awalnya belum masuk Islam. Ketika Islam mulai berkembang, Zainab tetap setia pada agamanya, meskipun suaminya belum beriman. Saat Perang Badar, Abu Al-As tertangkap oleh kaum muslimin dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu, ia dan Zainab kembali hidup bersama hingga wafatnya Zainab pada tahun 8 Hijriah. Kedua, Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum muslimin mendapat tekanan di Makkah, mereka hijrah ke Habasyah Ethiopia sebelum akhirnya kembali ke Madinah. Ruqayyah jatuh sakit ketika Perang Badar berlangsung dan akhirnya meninggal sebelum kabar kemenangan kaum muslimin sampai ke Madinah. Ketiga, Ummu Kulsum binti Muhammad. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan, sehingga Utsman mendapat gelar Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Nabi, Ummu Kulsum juga wafat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memiliki keturunan. Keempat, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah adalah putri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan memiliki anak-anak yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah dikenal karena ketakwaan dan kesederhanaannya. Ia wafat 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dari keempat putri Nabi, hanya Fatimah yang memiliki keturunan yang berlanjut hingga kini. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Fatimah disebut sebagai Ahlul Bait. Fatimah lahir sekitar 5 tahun sebelum kenabian. Di saat Rasulullah sedang mengalami tekanan berat dari kaum Quraisy. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana penuh perjuangan dan kesulitan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keberaniannya adalah saat ia masih kecil dan melihat ayahnya dihina oleh kaum Quraisy. Ketika sedang salat di Ka'bah, orang-orang Quraisy meletakkan isi perut unta di punggung Nabi, dan Fatimah yang masih kecil datang menangis sambil membersihkan ayahnya. Saat menikah dengan Ali bin Abi Thalib, ia tidak memiliki harta berlimpah. Maharnya sangat sederhana, hanya berupa baju besi milik Ali yang kemudian dijual. Setelah menikah, ia harus mengurus rumah sendiri, menggiling gandum, dan mengurus anak-anaknya. Suatu kali, tangannya lecet karena pekerjaan rumah. Lalu ia meminta seorang pembantu kepada Rasulullah. Namun, Rasulullah malah mengajarkan doa yang lebih berharga, yaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Fatimah pun menerima dengan penuh keikhlasan. Dan juga, Fatimah adalah seorang putri yang sangat mencintai ayahnya. Setiap kali Rasulullah mengalami kesulitan atau gangguan dari kaum Quraisy, Fatimah selalu ada untuk menghibur dan merawatnya. Ia juga mendapat julukan Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya, karena kasih sayangnya yang besar kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah sangat terpukul. Ia berkata, "Wahai ayahku, kepada Jibril kami kabarkan kepergianmu." Tidak lama setelah itu, Fatimah juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah memiliki beberapa anak, tetapi yang paling dikenal adalah Hasan dan Husain, yang kelak menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka dan keturunan mereka dihormati sebagai bagian dari Ahlul Bait, keluarga Rasulullah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Fatimah adalah contoh wanita muslimah yang sabar, sederhana, dan penuh kasih sayang. Ia menjadi teladan bagi kaum wanita dalam menghadapi kesulitan, hidup dengan iman dan keteguhan hati.